Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab 19 berjudul Accounting for Income Tax. Ada Muhammad Solahuddin Juliansyah dengan 3 digit NPM terakhir 285. Lalu ada Fianka Rifki Wirawan dengan NPM 3 digit terakhir 268. Lalu ada Fabian Hendra Sereno dengan 3 digit NPM terakhir 291. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Taubu Muhammad Farizal Alfarezi dengan NPM 3 digit terakhir 294. Saya akan menjelaskan Fundamental of Accounting for Income Taxes. Sampai di sini kita telah mempelajari pedoman dasar yang digunakan perusahaan untuk melaporkan informasi kepada investor dan kreditor. Perusahaan juga menyampaikan SPT pajak penghasilan sesuai dengan pedoman yang disusun oleh otoritas pajak terkait. Karena IFRS dan peraturan perpajakan berbeda dalam beberapa hal. Hal yang sama sering terjadi antara pendapatan keuangan sebelum pajak dan pendapatan kena pajak. Akibatnya, jumlah yang dilaporkan perusahaan sebagai beban pajak akan berbeda dengan jumlah pajak yang terulang kepada otoritas pajak. Gambar di bawah menyoroti perbedaan tersebut. Lalu yang selanjutnya, fundamental difference between financial and tax reporting. Laba keuangan sebelum pajak adalah istilah pelaporan keuangan. Laba ini juga sering disebut sebagai laba sebelum pajak. Laba untuk tujuan pelaporan keuangan atau laba untuk tujuan pembukuan perusahaan menentukan laba keuangan sebelum pajak menurut IFRS. Mereka mengukurnya dengan tujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor. Penghasilan kena pajak atau penghasilan untuk perpajakan adalah istilah akuntansi perpajakan. Istilah ini menunjukkan bahwa jumlah yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan terutang. Perusahaan menentukan penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Pajak penghasilan menyediakan dana untuk mendukung operasional pemerintah. Perbedaan antara beban pajak penghasilan dan pajak penghasilan terutama dalam contoh ini muncul karena alasan sederhana. Untuk pelaporan keuangan, perusahaan menggunakan metode akrual penuh untuk melaporkan pendapatan. Untuk tujuan perpajakan, mereka umumnya menggunakan basis kas yang dimodifikasi. Akibatnya, Chelsea melaporkan laba keuangan sebelum pajak sebesar $70.000 dan beban pajak penghasilan sebesar $28.000 untuk masing-masing dari 3 tahun tersebut. Namun, penghasilan kena pajak berfluktuasi. Misalnya, pada tahun 2022, penghasilan kena pajak hanya $40.000, sehingga Chelsea hanya berutang $16.000 kepada otoritas pajak pada tahun tersebut. Chelsea mengklasifikasikan pajak penghasilan terutang sebagai liabilitas lancar dalam laporan posisi keuangan. Sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar tersebut, bagi Chelsea selisih $12.000 itu didapatkan dari $28.000 dikurangi dengan $16.000 antara beban pajak penghasilan dan pajak penghasilan terutang pada tahun 2022 mencerminkan pajak yang akan dibayarkan di periode mendatang. Selisih sebesar $12.000 ini sering disebut sebagai pajak jumlah tanggungan. Dalam hal ini, selisih tersebut merupakan liabilitas pajak tanggungan. Jika pajak akan lebih rendah di masa mendatang, Chelsea mencatat aset pajak tanggungan. Future taxable amounts and deferred tax. Contoh yang dirangkum pada gambar tersebut menunjukkan bagaimana pajak penghasilan terutang dapat berbeda dan beban pajak penghasilan. Hal ini dapat terjadi ketika terdapat perbedaan temporer antara jumlah yang dilaporkan untuk tujuan perpajakan dan jumlah yang dilaporkan untuk tujuan pembukuan. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara dasar pengenaan pajak suatu aset atau liabilitas dan jumlah yang dilaporkan, tercatat atau pembukuan dalam laporan keuangan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak atau jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang. Dalam kasus Chelsea, satu-satunya perbedaan antara basis pembukuan dan basis pajak aset dan liabilitas berkaitan dengan piutang usaha yang timbul dari pendapatan yang diakui untuk tujuan pembukuan. Dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa Chelsea melaporkan piutang sebesar $30.000 dalam pelaporan keuangan berbasis IFRS per 31 Desember 2022. Namun piutang tersebut memiliki basis pajak 0. Materi selanjutnya yaitu DTL dan juga DTA. DTL adalah Deferred Tax Liabilities dan DTA adalah Deferred Tax Asset. Deferred Tax Liabilities adalah kewajiban pajak, merupakan peningkatan pajak yang terutang di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer kena pajak yang ada pada akhir tahun berjalan. Contoh umum penyebab dari DTL ini adalah pendapatan diakui lebih cepat untuk laporan keuangan daripada pajak, misalnya penjualan kredit. Lalu yang kedua, depresiasi yang lebih besar untuk tujuan pajak daripada akuntansi. Lalu pada deferred tax assets merupakan peningkatan pajak yang dapat dikembalikan atau dihemat di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan pada akhir tahun berjalan. Contoh umum penyebab DTA adalah biaya garansi atau kerugian yang diakui sekarang untuk akuntansi, tetapi baru dapat dikurangkan untuk pajak di masa depan. Lalu yang kedua ada rugi fiskal atau loss carry forward. Lalu materi selanjutnya yaitu perhitungan DTL dan juga DTA. DTL pada contoh di layar bahwa book basis dari account receivable eh, dijumlahkan dengan tax basis accounts receivable yang menghasilkan cumulative temporal equivalent at the end of years. Lalu dikalikan dengan tax off rate yang pada contoh ini adalah 0,4 maka menghasilkan
deferred tax liability sebesar $12.000. Lalu pada deferred tax assets, book basis of litigation liability dikalikan dengan tax basis of litigation liability yang menghasilkan cumulative temporary difference at the end of years yang kemudian dikalikan dengan tax rate pada contoh tax rate ini sebesar 0,4 yang menghasilkan $20.000. Lalu kita lanjut ke pembahasan beberapa perbedaan antara DTL dan DTA. Ada beberapa aspek, contohnya sifat perbedaan. DTL, pajak tangguhan akibat pendapatan yang belum dikenakan pajak. Sedangkan DTA, pajak tangguhan akibat biaya yang belum diakui untuk pajak. Lalu aspek efek masa depan, pajak masa depan akan lebih besar bagi DTL. Lalu untuk DTA, pajak masa depan akan lebih kecil. Pada aspek laporan posisi keuangan, DTL diklasifikasikan sebagai liabilitas non kini. Lalu pada DTA diklasifikasikan sebagai aset non kini. Lalu pada aspek laporan laba rugi, DTL ini meningkatkan beban pajak, sedangkan DTA mengurangi beban pajak. Lalu contoh akun dari DTA, DTL terdapat pendapatan terima di muka, depresiasi cepat. Lalu DTA ada garansi, rugi ditangguhkan dan juga litigasi. Oke, selanjutnya yaitu ada identify additional issues in accounting for income tax. Nah, specific difference atau perbedaan spesifiknya itu perbedaan sementara yang kena pajak itu yaitu kewajiban pajak tangguhannya. Nah, deductive temporary difference. Nah, jadi perbedaan sementara yang dapat dikurangkan yaitu aset pajak tangguhannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini jadi ada rumus ini untuk menghitung beban atau manfaat pajak penghasilan. Nah, income tax payable or refundable, itu pajak penghasilan itu pajak penghasilan terutang atau dapat dikembalikan, refundable, plus perubahan pajak change in different income tax, perubahan pajak penghasilan tangguhan. Lalu itu ditambah pajak penghasilan terutang dan perubahan pajak penghasilan tangguhan, itu jumlah. Lalu jadinya total beban atau manfaat pajak penghasilan, total income tax or tax expense or benefit. Jadi dalam laporan laba rugi atau dicatat dalam laporan keuangannya, itu perusahaan itu harus mengungkapkan komponen signifikan dari beban pajak ini, pajak penghasilan yang dapat diatribusikan pada operasi yang berkelanjutan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya specific difference. Di perbedaan spesifik. Jadi perbedaan untuk sementara yang timbul itu adalah perbedaan awal antara nilai buku dan nilai pajak dari suatu aset atau kewajibannya. Nah, yang kedua ada referring difference occurs, ya kan. Nah, referring difference occurs ini yaitu perbedaan yang berbalik kan. Nah, terjadi ketika menghapus perbedaan sementara yang timbul pada periode sebelumnya dan kemudian menghapus dampak pajaknya dari akun pajak tangguhannya itu. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada namanya temporary difference, yaitu perbedaan antara nilai buku dan nilai pajak yang akan memengaruhi pajak di masa depan. Nah, taxable temporary difference yaitu menimbulkan jumlah yang kena pajak di masa depan. Nah, saat aset itu dipulihkan, lalu mencatat different tax liability atau DTL. Selanjutnya ada deductible temporary difference. Nah, itu menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan saat kewajiban buku itu diselesaikan. Jadi dicatat different tax asset atau DTA. Nah, itu untuk mengidentifikasi temporary difference itu perusahaan perlu menyusun laporan posisi keuangan untuk tujuan pajak dan membandingkan dengan laporan posisi keuangan yang menurut IRS. Perbedaan muncul itu di antara keduanya sebagian besar itu merupakan temporary difference. Selanjutnya yaitu ada permanent difference. Nah, permanent difference is for item that enter to pre-tax, berarti masuk ke pendapatan keuangan sebelum pajak tapi itu tidak pernah masuk ke pendapatan kena pajak, atau masuk ke pendapatan kena pajak tapi tidak pernah masuk ke pendapatan keuangan sebelum kena pajak. Affect only the period in which it occur, itu hanya mempengaruhi periode saat terjadinya. Lalu do not give rise to future taxable or deductible amount, berarti tidak menimbulkan jumlah yang kena pajak atau jumlah yang dapat dikurangi di masa depannya. Ini ada there are no different tax consequence to be reckoned, yaitu tidak ada konsekuensinya pada pajak tangguhan yang perlu diakuinya. Oke, selanjutnya yaitu tax rates consideration, yaitu foto tax rates, tarif pajak di masa depan ya. A company must consider process and change in the rights that jadi perusahaan itu harus mempertimbangkan perubahan tarif pajaknya yang saat ini telah disahkan dan
dan akan berlaku untuk tahun ke tahun tertentu di masa depan. Nah, ketika menentukan tarif pajak yang akan diterapkan itu pada perbedaan sementara yang ada. Jadi jika tarif itu belum disahkan untuk tahun-tahun mendatang, harus menggunakan tarif yang berlaku saat ini. Seperti itu. Sebenarnya ada contoh atau ilustrasinya, return of future tax rates. Nah, ini kan misalnya pada tanggal 10 Desember 2018, nah new income tax undang-undang pajak penghasilan baru disahkan, baru tarif pajak besaran 40% dan menjadi 30% turun efektif mulai 1 Januari 2020. Nah, jika hostel ini memiliki satu perbedaan, ya kan, perbedaan sementara di awal tahun 2018 sebesar 3 juta. Nah, karena kelebihan depresiasi, maka memiliki satu kewajiban pajak tanggungan different tax liability sebesar 1,2 juta dolar. Nah, lalu 3 juta kali 40% pada 1 Januari. Nah, jika jumlah kena pajak terkait perbedaan ini dijatuhkan sama rata di tahun 2019, 2020, 2021, nah maka kewajiban pajak tanggungan pada akhir tahun 2019 adalah 1,1. Nah, jadi gini, total perbedaan sementara kan 3 juta. Nah, itu kelebihan depresiasinya. Lalu didisiplinnya akan direalisasikan selama 3 tahun. Nah, masing-masing kan 1 juta kan ini. 2019, 2020, 2021, 1 juta. Jadi totalnya 3 juta kan. Jadi per tahunnya 1 juta. Nah, tarif pajak tahun 2019 menggunakan tarif 40%. Ya, 40%. Karena tarif baru berlaku mulai 2020. Jadi 2019 itu makanya 40%. Nah, setelah 2020 memakai 35%. Ya. Jadi di tahun 2020 dan 2021 itu memakai 35%. Nah, itu futur perhitungannya kewajiban pajak tanggungan ini 2019 1 juta dikali 40% hasilnya 400. Lalu 2020 1 juta dikali 35% hasilnya 350. 2021 1 juta kali 35% hasilnya 350. Different tax liability totalnya jadi 1,1. 400 tambah 350 tambah 350. Ya. Oke, gitu. Selanjutnya apa namanya? Lanjut revisi ya, revisi tarif pajak di masa depan. Oke. Hostel ini mengakui penurunan sebesar 100 ribu dolar, 1,2 juta dikurangi 1 juta. Nah, pada akhir tahun 2018 dalam kewajiban pajak tanggungan sebagai ini kan, sebagai as follows. Nah, kan saldo awal kewajiban pajak tanggungannya kan sebesar berapa? Di awal 2018 kan tarif pajak menggunakan 40%. Jadi 3 juta kali 40%, 1,2. Nah, perubahan tarif pajak mulai 2020, tarif pajak turun menjadi 35%. Nah, distribusi perbedaan sementara, jumlah kena pajak sebesar 3 juta yang direalisasi pada selama 3 tahun. Tadi sudah. Nah, penurunan BPL ya kan, different tax liability. Nah, saldo awal kan 1,2. Lalu saldo setelah tarif baru jadi 1,1. Nah, penurunan DTL atau different tax liability itu 1,2 dikurangi 1,1, hasilnya 100 ribu dolar. Jadi hostel mencatat kewajiban pajak sebesar 100 ribu karena tarif pajak yang lebih rendah 35%. Nah, itu berlaku untuk 2 tahun terakhir 2020 dan 2021 sehingga mengurangi kewajiban pajak tanggungan dari 1,2 menjadi 1,1. Nah, jadi sebenarnya different tax liability 100 ribu pada income tax expense 100 ribu. Gitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang financial statement presentation. Yang pertama ada statement of financial position. Jadi di sini terbagi menjadi dua, ada deferred tax asset atau DTA dan deferred tax liability atau DTL. Apa itu deferred tax asset? Deferred tax asset adalah manfaat pajak di masa depan atau future tax benefit karena ada perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, deductible temporary difference. Artinya di masa depan perusahaan akan membayar pajak lebih sedikit. Seperti contohnya biaya garansi diakui secara akuntansi sekarang, tapi baru boleh dikurangkan secara fiskal saat benar-benar dibayar. Selanjutnya ada deferred tax liability atau DTL. Jadi, deferred tax liability adalah kewajiban pajak di masa depan atau future tax obligation karena ada perbedaan temporer karena pajak atau taxable temporary difference. Artinya di masa depan perusahaan akan membayar pajak lebih banyak. Contoh, di depresiasi fiskal lebih cepat dari depresiasi akuntansi, sehingga pajak sekarang lebih kecil, tapi di masa depan akan lebih besar. Selanjutnya ada penyajian terpisah dan offset. Secara standar, data DTL diakui serta diukur secara terpisah berdasarkan perbedaan temporer masing-masing. Namun dalam laporan keuangan, statement of financial position boleh dilakukan offset saling hapus jika yang pertama, perusahaan memiliki hak hukum yang dapat dipaksakan untuk melakukan offset aset pajak dengan liabilitas pajak dalam yurisdiksi pajak yang sama. Dan kedua, aset pajak serta liabilitas pajak tersebut dikenakan pajak oleh otoritas pajak yang sama. Selanjutnya ada classification of temporary difference. Jadi apa itu? Di sini ada contoh Scott Company. Scott Company memiliki 4 item pajak tanggungan pada tanggal 1 Desember 2022 seperti yang dilihat pada gambar tersebut. Jadi di sini perbedaan yang pertama atau perbedaan sementara yang pertama pada sewa yang dikumpulkan di muka diakui saat kewajiban kinerja yang dibanding keputusan akuntansi dan ketika diterima untuk tujuan perpajakan. Di sini hasil tertunda pajak di kewajiban di debit. Kemudian kedua, penggunaan penunjukan garis lurus untuk tujuan akuntansi dan menunjukkan dipercepat untuk tujuan perpajakan. Di sini masuk ke dalam aset kredit. Kemudian yang ketiga, pengakuan keuntungan atas penjualan angsuran sama periode penjualan untuk tujuan akuntansi dan sama periode penagihan untuk tujuan pajak. Di sini masuk kredit. Yang pada ada kewajiban garansi diakui untuk tujuan akuntansi pada saat penjualan, tujuan pajak pada saat pembayaran. Di sini masuk debit. Kemudian tunjukkan kasar memiliki total aset pajak tangguh sebesar 4.000 dan total liabilitas pajak tangguh sebesar 259.000 dengan asumsi bahwa pos ini dapat dikompensasi. Kasar melakukan liabilitas pajak tangguh sebesar 205.000 dengan 259.000 dibagi 4.000 dibagi liabilitas jangka panjang dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada components of income tax expense benefit may incur. Jadi komponen ini muncul karena beban pajak tidak hanya berasal dari pajak tahun berjalan, tapi juga dari penyesuaian maupun perbedaan temporer. Oke, yang pertama ada current tax expense benefit dalam tanda kurung, yang artinya pajak yang dihitung berdasarkan laba kena pajak periode berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan. Contohnya, jika taxable income tahun ini 1 miliar dengan tarif pajak 25%, maka current tax expense-nya 250 juta. Benefit di sini benefitnya jika perusahaan mengalami rugi fiskal
bisa timbul current tax benefit berupa restitusi atau kompensasi kerugian. Yang kedua ada adjustment for current tax of prior period, yaitu koreksi pajak yang berkaitan dengan tahun-tahun sebelumnya, biasanya karena pemeriksaan pajak atau perubahan estimasi. Contohnya tahun lalu perusahaan mengakui pajak berutang 200 juta, tapi hasil pemeriksaan menunjukkan hanya 100 juta, maka 20 juta diakui sebagai pengurangan pajak tahun berjalan. Kemudian yang ketiga ada deferred tax expense benefit from temporary difference, yang artinya beban atau manfaat pajak tangguhan yang timbul karena origination, perbedaan temporer baru, dan reversal, pembalikan perbedaan temporer lama. Contohnya depresiasi fiskal lebih cepat dari depresiasi akuntansi, yaitu timbul deferred tax liability sekarang, lalu akan berbalik di tahun berikutnya. Selanjutnya keempat ada deferred tax expense benefit from tax rate change or new tax. Artinya penyelesaian DTA atau DTL ketika tarif pajak ubah atau ada pajak baru. Contohnya jika tarif pajak turun dari 2% menjadi 2% nilai, DTA atau DTL juga harus disesuaikan dan perbedaan tersebut masuk sebagai komponen pajak tangguhan pada periode perubahan tarif. Yang kelima benefit from previously on recognized tax loss credit or temporary difference. Artinya manfaat pajak yang muncul ketika rugi fiskal kredit pajak atau perbedaan temporer dari periode lalu yang sebelumnya tidak diakui ini dapat diakui karena sudah ada kemungkinan besar probable untuk dimanfaatkan. Dan penyambusan peran rugi besar dan tidak yakin akan bisa memanfaatkan nol carry forward jadi tidak diakui. Tahun ini perusahaan kembali sehingga sebagian rugi fiskal periode lalu bisa diakui sebagai DTA dan mengurangi beban pajak. Baik, selanjutnya ada tax reconciliation. Tax reconciliation adalah pengungkapan yang menjelaskan mengapa beban pajak aktual yang dilaporkan berbeda dengan jumlah pajak yang seharusnya. Jika laba akuntansi dikalikan dengan tarif pajak umum, statutory rate, statutory tax rate, yaitu tarif resmi yang diterapkan undang-undang, misalnya 25%. Kemudian effective tax rate, yaitu beban pajak aktual dibagi laba akuntansi sebelum pajak. Yang kedua yaitu dua pendekatan rekonsiliasi. Yang A adalah numerical reconciliation, yaitu menunjukkan secara numerik perbandingan antara beban pajak menurut laporan keuangan dan laba akuntansi dikali statutory tax rate. Selisihnya dijelaskan faktor per faktor. Kemudian yang B, reconciliation between rates, menunjukkan persentase effective tax rate versus statutory tax rate. Lalu dijelaskan faktor apa yang membuat effective rate lebih tinggi atau rendah dari statutory rate. Kemudian juga faktor-faktor utama penyebab perbedaan. Yang A, permanent difference, yaitu perbedaan yang tidak pernah berbalik antara akuntansi dan perpajakan. Contohnya, tax exempt income, pendapatan yang tertentu bebas pajak, dapat mengurangi beban pajak menurunkan effective rate. Kemudian non-deductible expense, biaya representasi atau premi asuransi tertentu tidak boleh dikenakan fiskal, yang meningkatkan beban pajak dan menaikkan effective rate. Kemudian yang B, temporary difference. Apa itu temporary difference? Temporary difference berbeda waktu pengakuan akuntansi fiskal, tapi akan berbalik di masa depan, menyebabkan timbulnya deferred tax aset atau liability. Contohnya, depresiasi fiskal lebih cepat daripada depresiasi akuntansi, yang menurunkan pajak sekarang tapi menambah pajak di masa depan. Penyisian garansi diakui akuntansi sekarang, tapi fiskal baru boleh digunakan saat benar-benar dibayar. Kemudian ada prior year adjustment, yaitu koreksi beban pajak tahun sebelumnya dikarenakan pemeriksaan pajak, kemudian perubahan estimasi atau salah saji perhitungan. Dan ini bisa berupa tambahan beban atau pengurangan beban pajak tahun berjalan. Kemudian ada special transaction, peristiwa atau transaksi tertentu yang memiliki perlakuan pajak khusus. Contohnya tax frequency, yaitu keuntungan dari penjualan aset tertentu bebas pajak. Disallowed depreciation, tuntutan atas aset tertentu tidak diakui fiskal sehingga meningkatkan beban pajak. Yang terakhir impairment loss, atau transaksi sekali waktu yang punya perbedaan pelakukan akuntansi bebas fiskal. Yang keempat ada tujuan pengukuran rekonsiliasi pajak, yaitu memberikan transparansi pada investor mengenai faktor-faktor yang mengenai perbedaan beban pajak, membantu menilai kualitas laba dan quality, dan memungkinkan prediksi yang lebih baik atas arus kas masa depan yang terkait dengan pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang case disclosure. Di case disclosure ini yang pertama ada background of temporary difference, yang menjadi dasar timbulnya deferred tax asset dan deferred tax liability. Di sini ada nature of item giving rise to DTA atau DTL. Temporary difference muncul karena perbedaan waktu pengakuan akuntansi IFRS dan perpajakan bersumber utamanya adalah yang berbeda properti, plant dan equipment, yaitu depresiasi akuntansi terkait berbeda dengan depresiasi fiskal accelerated. Jika depresiasi fiskal lebih cepat maka awalnya timbul DTL, pajak ditunda. Kedua, pension dan employee benefit. Biasanya biaya pensiun biasanya diakui dalam akuntansi saat pensiun muncul, tetapi pengurangannya fiskal bisa berbeda waktu. Ini sering menimbulkan DTA karena biaya diakui lebih cepat secara akuntansi dibanding pajak. Kemudian warranty atau provision diakui sebagai beban akuntansi saat penjualan, tapi fiskal boleh dikurangkan ketika dibayar. Hal ini menciptakan DTA, fitur deductible amount. Kemudian installment sale, akuntansi mengakui seluruh pendapatan saat penjualan, fiskal mungkin hanya mengakui saat kas diterima. Menimbulkan DTL karena pendapatan fiskal lebih kecil sekarang, tapi akan muncul nanti. Rugi fiskal yang didapat kompensasi loss carry forward. Tidak langsung mempengaruhi laba fiskal tahun berjalan, tapi bisa mengurangi pajak di masa depan. Ini menimbulkan DTA. Jadi tujuan breakdown yang pertama memberi transparansi tentang sumber utama DTA atau DTL, aset tetap pensiun, warranty dan lain-lain. Menunjukkan bagaimana selalu berubah dari awal hingga akhir periode, apakah berdampak karena perbedaan baru atau berkurang karena reversal. Membantu analisis dan investor memprediksi kapan perbedaan temporer akan terbalik dan temannya pada pajak masa depan. Kesimpulannya, breakdown of temporary difference tidak tentang dari mana tidak atau tidak besar dan bagaimana mereka berubah selama periode, biasanya berubah tabel yang memuat saldo awal penambahan pendapatan atau kembalikan hingga saldo akhir sehingga pembaca bisa menilai arah beban pajak di masa depan. Yang berikutnya ada tax loss carry forward. Pengertiannya, tax loss carry forward adalah rugi fiskal yang terjadi pada suatu periode yang dapat digunakan untuk mengurangi lapangan pajak di periode masa depan. Dengan demikian, rugi bisa menurunkan pajak yang harus dibayar di tahun-tahun mendatang. Komponen yang harus dianggap ada amount of unused tax loss. Kemudian ada expiry dates. Kemudian terakhir recognition as deferred tax asset. Tujuan pengungkapan yaitu memberikan informasi pada investor dan analisis mengenai potensi pengurangan beban pajak masa depan, membantu menilai kualitas laba. Karena rugi fiskal yang bisa dikompensasi bagi laba masa depan akan lebih tinggi setelah pajak. Terus menunjukkan risiko kadaluarsa carry forward yang tidak dimanfaatkan. Selanjutnya ada faktor affecting the effective tax rate atau ETR. ETR versus statutory tax rate. Jika statutory tax rate tarif resmi pajak yang berlaku di suatu negara misalnya 5%. Kemudian ETR atau effective tax rate beban pajak penghasilan aktual dibagi laporan sebelum pajak. Perbedaan itu karena ada item-item yang diperlukan perbedaan antara akuntansi dan perpajakan. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan ETR. Yang pertama ada non-deductible depreciation.
or expand. Kedua, one-off transaction. Yang ketiga, change in tax law or tax rate. Yang kemudian yang keempat ada tax incentive. Kesimpulannya, ITR berbeda dari STR karena adanya non-deductible item, transaksi khusus, berupa dari pajak atau insentif pajak. Pengungkapan ini penting untuk memberi transparansi atas kualitas laba dan resiko terkait dengan. Yang terakhir, intra-period tax allocation atau alokasi pajak dalam satu periode. Pengertiannya adalah pembagian beban atau pajak ke berbagai komponen laporan keuangan dalam periode yang sama. Tujuannya agar setiap elemen mencerminkan beban pajak yang relevan sehingga laporan lebih transparan. Komponennya diantaranya ada tax effect on continuing operation, ada kemudian tax related to discontinued operation, kemudian ketiga tax related to other comprehensive income. Kesimpulannya, intra-period allocation memastikan beban atau pajak tidak hanya secara total, tetapi dibagi ke masing-masing komponen penting. Yang pertama ada continuing operation atau aktivitas ulang perintah. Yang kedua ada discontinued operation atau aktivitas yang dihentikan. Yang ketiga ada comprehensive income. Dan demikian teman-teman menjadi lebih informatif dan transparan setelah mengerjakan analisis terhadap kinerja perusahaan yang berkelanjutan PS sementara. Sekian, terima kasih.